Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan ya. Sebelumnya dalam masih karena Idul Fitri ya bagi yang Muslim selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Semoga semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi semuanya, mohon maaf lahir batin jika ada salah selama dua pertemuan ya kita lakukan pembelajaran di keperawatan ini. Oke, kita lanjutkan ke materi ini. Jadi sebelum ke materi, kemarin kita sempat jeda berapa ya? 2 minggu sekitar ya. Semoga tidak lupa pertemuan satu dan dua ya yang terkait dengan dasar pemrograman PHP. Sudah saya share pertemuannya di TM ketiga. Silakan sambil online, sambil menyimak nanti pembelajarannya. Silakan sambil presensi ya, sambil presensi. Dan ini saya rekam, nanti rekamannya seperti biasa saya upload saya share di grup ya. Saya upload dulu di YouTube. Mereview sebentar sebelum kita lanjutkan di pembelajaran semester di pertemuan satu dan dua kemarin ya. Jadi kemarin sudah jadi untuk membuat sebuah sistem informasi keperawatan nantinya yang menjadi proyek kalian harus buat sebagai tugas akhir ya di mata kuliah sistem informasi kita tidak ada UAS, nanti sifatnya adalah project base yang nanti diupload di domain dan host, jadi bisa diakses dimanapun terkait dengan pembuatan sistem informasi keperawatan sederhana yang kaitannya dengan keperawatan dasar ya. Ya untuk membuat sana kita perlu mempelajari bahasa pemrograman, yaitu yang digunakan untuk mendesain sebuah kerangka sistem informasi. Nah, kebetulan yang lebih mudah menurut saya ya, menurut pengalaman di beberapa pemakaian bahasa program yang lain, karena kita ingin mendesain sebuah sistem yang berbasis web, maka kita menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat desain yang berbasis web juga. Yaitu salah satu di antaranya adalah PHP. PHP nanti kaitannya dengan basis datanya kita gunakan MySQL. Kedua bahasa pemrograman dan basis data tadi dikemas dalam sebuah web server namanya SAM. Maka kemarin sebelum nantinya kalian bisa membuat coding dan menjalankan coding PHP, kalian harus menginstal yang namanya web server, yaitu kita gunakan salah satunya adalah SAM. Hasilnya banyak sekali ya web server yang dipakai di komputer ya, tapi yang lebih simpel dan saya kira gratis ya tanpa berbayar yang untuk yang Windows maupun yang Android, yang Linux ya, itu kita gunakan SAM, Pase Friend itu. Oke, kemarin sudah kita kenalkan bagaimana struktur dari bahasa pemrograman PHP, bagaimana skema skrip awalnya harus diawali dan diakhiri skripnya menggunakan lebih kecil tanda tanya dan diakhiri tanda tanya lebih besar ya. Kemudian perintah untuk menampilkan datanya kita gunakan echo ya. Echo dan menyimpannya wajib di folder root ya. Dokumen root. Dokumen rootnya adalah sesam htdoc. Jadi tidak boleh menyimpannya di sembarang tempat ya. Harus di sesam htdoc. Folder ini akan muncul kalau sudah terinstall web server. Ini suara saya terdengar jelas atau ada suara di luar saya yang masuk? Terdengar Oh, jelas, jelas Pak. ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang nanti latihan silakan ya. Ini kemarin ada dari itu kan masih ada beberapa yang nyimpannya di latihan ya. Kalau di latihan nanti ngecek saya mencocokkan dengan NIM kalian agak kesulitan. Jadi tolong nanti mulai TM berapa tiga ya. Nanti kalau nyimpan yang folder latihan gimana di rename menjadi NIM masing-masing. Jadi supaya nanti kalau ngapser codingnya gitu ya. Oh, tahu bahwa ini yang ngirim ada dari NIM sekian gitu. Jadi tolong nih diganti nanti yang masih latihan diganti dengan NIM masing-masing. Oke, kemarin variabel kita ulas sedikit aja supaya
Siapa tahu lupa tadi yang kemarin 2 minggu liburan ya. Variabel di dalam sebuah PHP itu wajib diawali oleh tanda dolar ya. Kemudian dipisah boleh menggunakan underscore atau langsung huruf ya. Tidak boleh langsung setelah dolar kok angka seperti yang sebelah kanan. Ini yang contoh salahnya. Dan tidak boleh ada karakter operator ya, kayak simbol plus, titik, kemudian kali, persen gitu tidak boleh. Kemudian untuk menampilkan apa variabel di dalam eh, kita gunakan echo ya. Echo. Dalam penampilan nilai variabel di dalam tampilan ke layar itu bisa digabung antara teks biasa dan aja banter-banter. Oi, jangan banter-banter. Ngajar. Oke, bisa menggunakan ini kombinasi antara petik dengan titik ya. Tapi kalau yang simple ya contoh yang kemarin ke ya project variabel titik PHP yang nama langsung dolar nama variabelnya apa. Itu yang paling simple ini. Yang sering digunakan. Tapi syaratnya harus pakai petik dua ya. Oke, itu sekilas tipe data yang sering digunakan di tipe titik PHP kemarin ada yang jadi ditekankan itu adalah string atau label ya. Itu ditandakan dengan penyebutan sebuah nama variabel, kemudian dikasih aja petik dua atau petik tiap satu gitu. Itu tandanya dia teks atau label di dalam tipe data PHP. Kemudian kalau yang nomor atau bulat ya, kita langsung aja tanpa menggunakan petik. Bilangan float atau desimal juga sama, tidak usah pakai petik tapi pakai titik. Kemudian ada boolean, boolean itu tipe data yang nilainya hanya benar dan salah. Nah, ini aplikasinya di ini. Jika statusnya true gitu ya, nanti kalau ini diganti true, ini yang aktif adalah yang di dalam if. Tapi kalau ini diganti false, nanti yang aktif ada di sini. Ini nanti kita pelajari di pertemuan ini tentang penanganan kondisi ya. Ini sudah sedikit dikenalkan di tipe titik PHP. Nanti penjelasannya apa ya nanti kita bahas setelah ini. Oke itu konstanta bedanya dengan variabel kemarin sudah sampaikan ya. Jadi konstanta itu nilainya tetap. Tapi kalau variabel itu satu bisa diisi A, satu waktu dia bisa berisi B gitu ya. Itu itu kalau variabel yang penyebutannya menggunakan dolar. Tapi kalau konstanta nilainya kayak ini, namanya adalah Akmal Fari. Nanti sampai dengan coding jalan sampai akhir itu ya Anda bisa diubah. Dan deklarasi untuk konstantanya agak beda harus menggunakan define. Tapi ini jarang sekali dipakai sih. Untuk yang programmer kebanyakan menggunakan variabel semua. Konstanta jarang dipakai. Contoh kayak mengolah luas lingkaran yang ada pi-nya. Biasanya kalau programmer sebut nilainya aja. Tidak usah disimpan dalam konstanta. Ribet biasanya. Oke, itu pengetahuan saja. Kemudian jenis-jenis operator. Kalau kaitannya dengan aritmatik ya. Tipe gitu bisa ditambah, kurang, kali, bagi, modulus. Kemudian penugasan kemarin sudah disampaikan bahwa ini khusus untuk memberikan nilai sebuah variabel ya, sebuah variabel. Kemudian bitwise ini untuk membandingkan apakah antara variabel yang dibandingkan itu nanti nilainya adalah apa? True atau false gitu ya. True atau false. Nanti lebih lanjut kita sampaikan di apa? Penanganan kondisi. Perbandingan juga sama. Ini nanti dipakai di operator yang kaitannya dengan penanganan kondisi. Jika apa, kondisinya apa, gitu operatornya mengenai. Contoh, eh, kalau nilainya yang lulus, atau nilai lulus itu disimpan dalam sebuah variabel nilai itu ya. Jika nilai 10 itu lulus ya. Maka untuk mengecek nanti di dalam perbandingannya jika if nilai lebih besar 60 atau lebih besar sama dengan 60 maka egonya lulus ini. Nanti kita coba codingnya. Kelihatan kemarin sudah ada ya yang lulus dan tidak itu. Sebentar saya lupa ini. Oh, enggak ada. Ya wis nanti dipelajari. Kemudian terakhir kaitannya dengan menggunakan operator ini ya, apa komentar. Jadi kalau kita ingin coding kita banyak, biasanya programmer itu mengasih catatan ya. Catatan untuk itu digunakan untuk ya catatan ya, maksudnya
Kalau nanti, oh coding ini apa-apaan, supaya nanti kalau ingin ada perkembangan terhadap codingnya bisa lebih gampang dipahami gitu ya. Kalau membuat single line itu menggunakan slash slash, ya multi line bisa diawali dan diakhiri untuk barisnya. Atau kalau single line juga menggunakan agar di depannya. Ya, itu bisa. Oke, itu sedikit mengulas kedua pertemuan sebelumnya ya, diulas 5 menit cukup. Bentar. Sebentar tadi apa? Eh, baterainya mau habis. Masih terdengar ya suara saya? Cek satu dua tiga. Si Pak. Oke. Kita lanjutkan terkait dengan materi TM ketiga ya, yaitu penanganan kondisi ya dan perulangan. Nanti kalau nyanda perulangan kita sampaikan, kalau enggak kita fokus ke kondisinya dulu. Hampir semua bahasa pemrograman pasti ada penanganan kondisi. Jadi kalau dibilang bahasa program itu lebih identik ke apa rumus matematik, saya kira enggak ya. Jadi bahasa program itu lebih cenderung ke bagaimana memahamkan logika. Jadi alur yang ada untuk sistem informasi apapun yang dibuat itu pasti nanti ada alur logika. Oh, jika prosesnya dari ini mau kemana gitu ya, itu menggunakan penanganan kondisi. Kalau yang rumus aritmatik sampai jelimet itu ya ada untuk kasus-kasus tertentu ya, eh, coding tertentu. Tapi kalau yang umum, sistem informasi secara umum itu biasanya lebih banyak di penanganan kondisinya. Oke, kita bahas dulu if ya. If itu kalau di Indonesia kan jika. Jadi ini khusus untuk menangani kondisi kalau diibaratkan sebagai pengambilan keputusan gitu ya. Jika apa, maka dapatnya apa. Jika salah, dapatnya apa. Jadi hasilnya if itu ada dua, nilai benar dan nilai salah. Tapi nanti tergantung kondisinya. Kalau kondisinya ada tiga gitu ya, nanti if-nya akan menyesuaikan seperti apa gitu ya. Oke, contoh konkretnya ada if ya. Ini sudah disampaikan di sebelumnya. Jika kondisinya terpenuhi gitu ya, statement jika kondisi true. Jadi kalau kondisinya tidak disebut di sini sama dengan apa, ini adalah nilai dari kondisi ini tipenya adalah true ya. Kondisi yang di sini adalah true. Maka dia akan mendapat statement jika kondisi true. Untuk di dalam statement, kalau lebih dari satu, itu kita gunakan kurung kurawal, buka dan tutup. Tapi kalau hanya satu statement saja, aslinya tidak perlu ini menggunakan kurung kurawal ini, kurung kurawal. Contohnya seperti apa gitu ya? Oke, supaya lebih gampang dalam menelaah materinya, kita coba aplikasikan ke soal ya. Sebentar, sebelum saya. Oh ini. Oke, coba kita coba yang kondisi awal ya. If contoh ini kita buat variabel PHP, jangan lupa ditutup ya. Supaya nanti kodenya bisa berwarna, silakan disimpan dulu ya. Saya simpannya di sebentar. htdocs kemarin di 25 ya. Kemarin saya simpan di sini 2507. Oke, kita simpan di sini kondisi ya, if kita aja. Kita coba, oh sorry, terus titik PHP. Kemarin taruh nyimpennya, save all-nya di sini, save as. Tapi kalau masih all files, dikasih if titik PHP. Yang paling sering banyak kesalahan ya, nyimpen filenya tidak ada titik PHP-nya. Kalau save as tab-nya masih all files ya. Tapi kalau sudah PHP, langsung aja sebut nama filenya aja, if gitu aja. Tapi kalau masih all files, wajib dikasih titik PHP. Kalau enggak nanti catatan ya, note aja, teks aja, txt aja, teks, bukan coding PHP. Oke, kita save. Contoh kita buat variabel nilai ya.
bahwa nilai yang lulus untuk mata kuliah itu adalah ini contoh kita buat nilainya harapannya 90 ini contoh. Kemudian kita buat jika yang lulus mata kuliah itu adalah yang nilai akhirnya lebih besar sama dengan 60. Berarti kita buat if. Ya, di dalam penanganan pembuatan if ini ada tag ini. Ini kan sudah saya ketik ya, sudah saya simpan PHP-nya. Waktu saya tulis itu ada panduan ini di bawahnya. Ada if tanda tanya. Saya pilih ini aja. Langsung di enter. Ya, nanti langsung ada condition, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Jadi syarat harus disimpan dulu filenya ya. Jadi PHP. Kalau sudah nanti menjadi seperti ini. Kita tidak usah ngetik satu-satu kurungnya gitu ya. Tinggal kita isi conditionnya. Kondisinya apa? Tadi dibilang bahwa kalau yang lulus adalah yang apa? Nilainya eh, apa keterangannya adalah yang nilainya lebih besar dari sama dengan 30. Karena nilai kita simpan dalam variabel nilai, maka kita buat nilai lebih besar sama dengan 60. Ya, untuk kita simpan dalam keterangan gitu ya, contoh ini. Kondisinya kita simpan dalam keterangan. Keterangan kita kasih lulus. Terus kemudian di bawahnya karena tidak ada kita ah, echo, status ya. Kasih status. Statusnya adalah dolar market nanti ya. Kita kasih Telekom. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh kalau kondisinya satu. Oke, kita jalankan coba coding ini di maksudnya di localhost apa 25 ya. 2507. Jadi if titik PHP. Karena ini apa disimpan hanya keterangan saja. Kalau nilainya ini diganti 90 diganti 40 ini, apa yang terjadi? Karena kita belum mendeklarasikan kalau 40 bagaimana? Kalau di bawahnya dari 60 nilainya apa? Nanti bisa kita lihat enter. Ada keterangan bahwa belum ada ini variabel dolar cut. Jadi yang sintak di bawah sini belum dijalankan karena belum memenuhi kondisinya, gitu maksudnya. Nah, maka di sini. Kalau kondisinya ini sudah terpenuhi, baru ada variabel namanya dolar cut lulus. Tapi karena ini tidak terpenuhi, nilainya adalah 40, maka keterangannya tidak ada ini variabel statusnya belum ada. Oke, itu yang kalau kondisinya dua seperti apa? Jadi kondisinya dua. Ini yang struktur if else ini. If else, jadi if kondisi ada ketambahan untuk yang value salahnya adalah false di sini statementnya. Jadi kondisinya jika true maka kondisinya di sini. Kalau false masuk ke else. Jadi untuk yang else itu kondisi salahnya tidak usah disebut kondisinya. Maksudnya gini, kalau nilainya kita kasihkan langsung ya di mana tadi? Nah, kita coba langsung disimpan di sini. Kita tambahkan else ya untuk kondisi kalau dia nilainya kurang dari 60 gitu. Else berarti keterangannya ini kita kasih else kurung buka kurung kurawal sama kita kasih dorang keterangan tidak lulus. Lulus. Oke, kan? Kalau dijalankan, ini tinggal di reload aja, enter. Nah, karena tadi nilainya adalah 40, maka dia masuk ke sini. Kita tidak usah disebutkan bahwa kondisinya adalah 40, tidak usah. Di bawah kita tidak usah nyebut nilai lebih kecil. Else-nya ini kan berarti berapa? 7 berapa kok 7 5 9 sekian ya sampai sampai nol ya. Kalau nilai asumsinya nol sampai dengan 100. Berarti di luar ini gitu ya. Else-nya ini kan berarti 59 itu masuk ke sini. Tidak usah disebut kondisinya. Karena kita hanya dua kondisi. 60 sama kurang dari 60. Tapi kalau nanti kalau soalnya diganti lagi, ada tiga gitu ya. Ada tiga, ada lulus, ada predikat apa baik, cukup, sama apa tidak. Ya, nanti kondisinya kalau tiga,
Oke, ini sampai sini ada yang tanyakan dulu enggak? Nah, sebelum saya masuk ke kondisinya kalau tiga gitu. Ada pertanyaan enggak? Belum? Belum, Pak. Belum, Oke. Pak. Belum, Pak. Kita coba kalau kondisinya tiga bagaimana? Jadi kalau kondisinya tiga, kita buat kriterianya dulu. Lebih besar nomor ini statusnya keterangannya baik gitu ya. Baik, kalau kita ulang aja, tinggal else ini kita ulang. Else-nya kita ulang, tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kondisinya lebih dari apa? Lebih dari jadi banyaknya if itu adalah banyaknya kondisi dikurangi satu. Kalau kondisinya ada tiga, ya satu ya lebih besar dari 60, kedua itu eh, antara 60 kita buat berapa ya? 40 aja lah. 40 lebih sedikit hasilnya ya. Lebih besar sama dengan 40. Oke, ini ini bukan lulus tapi baik ya. Baik. Yang di sini hmm, baik betul sana. Baik. Di sini cukup ya. Di sini kurang. Jadi kalau tiga kondisi nyebutnya seperti ini. Oke, kita simpan. Karena ini nilainya 40, nanti karena 40 yang memenuhi adalah iya nanti keterangannya cukup. Kita coba harusnya keluarnya cukup. Kita enter. Cuma kalau ini diganti menjadi 20 atau 30 gitu ya. Kita simpan, jalankan di sini. Nah, jadinya kurang. Gitu ya. Jadi kalau banyaknya untuk if kedua itu ditambahkan L. Tapi kalau yang nilai salahnya tidak usah ada if-nya kondisi ini tidak usah disebut. Langsung artinya gini, kalau dia contoh ini, dia akan ngecek codingnya. Nilainya yang ada di sini berapa? Kalau dia sesuai dengan yang di logika pertama, if kondisi pertama, maka nanti yang jalannya adalah ini. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, dia akan ngecek else if-nya di bawah ini. Apakah terpenuhi di sini atau tidak? Kalau ya, ya baru dijalankan yang di sini. Tapi kalau selain satu dan dua, dia akan ngecek else ini ya dijalankan gitu-gitu ya. Itu akan berlaku terus bertingkat sampai kondisinya kalau kondisinya ada 100 kondisi atau 100 kondisi satu kondisinya harus ada 100 berarti banyaknya if nanti adalah 99. Yang terakhir yang kondisi terakhir tidak bisa disebut if tapi else saja. Ya saya itu semoga mewakili apa yang nanti untuk menjabarkan ini if else. Jadi if else di sini nanti kondisinya bisa dua. Bisa kalau dua ini kalau lebih dari dua nanti ditambahkan else if di setelah baru yang terakhir else gitu ya. Oke, ini kondisi khusus ini hanya untuk bersalah atau dua kondisi. Pakainya seperti ini. Contoh pengaplikasiannya ada di coding mana ini? Isep, is. Nah, ini untuk yang tahun kehabisan dan di if khusus. Jadi ini bisa juga pakai if else bisa. Cuma ada kalau dua kondisi bisa menggunakan if khusus. Kita pertama kali ada variabel namanya dolar tahun ya. Isinya adalah date y. Date y itu kalau di dalam coding ini diterangkan di bab ya ini kan bab 2 kita ya. Bab 3 terkait dengan array dan sorry bab 4 string dan tanggal itu ya. Yang kemarin di pertemuan satu kelihatan tak kasih satu modul itu ya. Jadi bisa dilihat di sana. Jadi fungsi tanggal yang dipakai untuk mengambil tahun saja itu menggunakan date y. Tapi kalau ingin mengambil hanya nama harinya, date D besar itu hari. Kalau ingin apa bulan saja itu pakai mon ya, M. Pakai M kecil atau M besar. Oke, ini sudah diterangkan di sini. Ya ini maksudnya apa? Kondisinya adalah dolar tahun yang isinya tadi data. Pertama kalau tanggal sistemnya benar tahun 2025 dibagi menjadi di persen masih ingat ya? Kemarin apa persen itu? Mau? Masih ingat apa persen?
Operator apa? Ada kayak ingat? Persen. Siapa ini on nih? Iya, masih ingat tak? Dulus. Modulnya apa sih hasil bagi? Maksudnya gini, dolar tahun tadi isinya kan kalau sekarang diketik kan 2025. 2025 sisa hasil bagi dengan 4 gitu ya. Itu kalau hasilnya nol itu masuk tahun kabisat. Tapi kalau hasilnya bukan nol, else ya, else nilai salah itu berarti di sini bukan kabisat. Itu maksudnya. Jadi sisa hasil bagi dengan 4 kabisat kan tahun kalau nol itu kan dibagi dengan 4 kalau nol berarti kalau 2005 berarti non kabisat ya. Karena 2024 2024 itu kalau dibagi 4 kan pas. Tapi kalau di 2025 bukan kabisat. Itu pengaruh ke apa? Februari ya. Februarinya berapa berapa tanggalnya 28 atau 29. Oke, saya kira itu. Oke, kemudian if if else sama ini sudah mungkin sudah sedikit ya dipahami. Oke, ini kalau kondisinya nilai variabelnya adalah angka ya atau integer kalau bulan. Tapi kalau kita gunakan eh, apa? Dia tipe data string gimana? Gitu. Kalau string pakai operatornya bukan operator perbandingan. Ini kan operator perbandingan ini. Kalau yang string ya pakai operator ini sama dengan dua kali. Yang identik itu kemarin. Ya, yang kita gunakan operator. Nah, ini yang identik sama dengan apa? Ini pakai ini. Contoh ini eh kita prodi ya, kayak kita buat. Kita membuat sebuah apa? Prodi, kode prodi. Kode prodi. Kode prodinya kalau kalau kalian itu NIM-nya berapa? 07 ya? 07 atau 08? 2500 07, Pak. berarti S1. Oke. Karena kosong itu tidak dikenal di dalam bilangan ini ya. Awal nol itu kan di angka kan tidak bisa. Harus di belakangnya angka yang lain ya selain nol. 07 ini bukan sebuah sebuah apa integer ya. Harus kita update menjadi teks ya. 07. Kalau penyebutan 07 seperti ini. Jika 07, nah, maka sama dengan ini bukan sekali. Bukan nilai, ini kata kode ganti kode. Jika kode prodinya adalah 07, maka sama dengan ini dua kali. Kenapa dengan dua kali? Karena dia operator nih. Dia masuknya ke operator perbandingan. Jadi yang masuk ke adalah operator perbandingan. Apakah benar kode prodinya itu nilainya 7 gitu maksudnya. Bukan menentukan kode prodi sama dengan 07 bukan. Kalau yang menentukan kode prodi sama dengan 07 adalah ini yang di atas ya. Oke, sama dengan saya buat tem dulu ya, 04 dulu. Kalau 04 ini prodinya adalah elektrometer atau tem gitu aja ya. Tem. Kalau yang kode prodinya 7 yaitu 07 baru prodinya adalah S1 perawatan. Keperawatan. Dari yang terakhir, else lain itu mungkin tidak dikenali. Prodinya tidak dikenal. Ya, kalau prodi di WS ada berapa? 11 ya? 11. Tidak dikenal. Oke, kita simpan. Jadi kalau bunyinya dia teks ya di sini nyebutnya harus teks. Dia petik satu atau petik dua. Ya. Oke, kita coba. Ini nama program. Nama program studi. Keterangannya diganti sini prodi. Ini juga prodi.
Dan share screen saya kemana? Share screen saya masih kelihatan enggak? Masih. Masih ya. Oke, Masih, Pak. kita lanjutkan sampai mana tadi? Oke, ini prodi ya. Oke, kita coba jalankan, kita simpan, kita reload. Ini screen-nya mana? Set. Ah, Bentar. Ini settingannya stop share dulu sebentar. Oke, kita share ulang. Oke, ini codingnya tak taruh di sebelah kanannya. Pak, suaranya ke mute. Hasil Oke, maaf. Tadi mana tadi? Kita sudah nyoba prodinya tadi yang semula bagaimana variabel yang integer itu di dalam sebuah penanganan kondisi itu kita bisa menggunakan operator perbandingan yang lebih besar sama dengan gitu ya. Integernya kalau ngecek apakah sama dengan identik sama dengan ya boleh-boleh saja kondisi ya. Tergantung soal kondisinya seperti apa. Tapi kalau yang string kebanyakan mungkin yang ini. Tidak mungkin string kalau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu ya. Jadi khusus yang kalau string pakai yang sama dengan dua kali. Oke, saya kira itu. Untuk yang if itu selain digunakan pengenang kondisi, selain kita gunakan if, kita juga bisa menggunakan yang namanya switch ya, switch case. Switch case. Ini, oh ini contoh yang tadi. If titik PHP tadi ya. Oke. Yang switch case. Oh ya, bagaimana kalau kondisinya lebih dari satu? Ini kan kondisinya hanya satu ya, hanya ini dan kode prodi. Kita coba gabungkan. Kita gabungkan contoh di if else yang 2.3 itu kondisinya dia diisi lebih dari satu kondisi. Kita gunakan usernya Fahri dan passwordnya 123. Baru nanti ada pertanyaan login berhasil. Tapi else kalau user dan passwordnya bukan, kalau usernya bukan Fahri atau passwordnya bukan 123, maka nanti keterangan login gagal. Kita kembali ke perbandingan yang sebelumnya. Operator perbandingan itu ada and sama or juga. Ada not juga. Kalau yang kemarin sudah dicoba untuk yang bab satu yang operator ini ya. Nah, yang ini yang kemarin banyak yang tanya. Eh, yang saya instruksikan harus disamakan antara soal dan jawaban di sebelah titik sini. Oke. Ya, ini juga sama di yang untuk perbandingan itu tadi. Jadi untuk kalau logikanya lebih dari satu syarat gitu ya. Jadi untuk mencapai loginnya supaya bisa masuk ke sistem itu user dan passwordnya harus sama. Kita gunakan operator logika. Operator logika ada dan bisa menggunakan tulisan AND atau double simbol dan itu. Itu logika itu akan bernilai benar jika dua-duanya yang dibandingkan benar. Kalau salah satu aja yang dibandingkan atau dua-duanya salah, itu nilainya adalah false. Ya. Kebalikannya adalah or. Aplikasi di 2.3 sorry 2.3 untuk Fahri tadi. Hmm, ini. Jadi kalau nanti ingin echonya adalah login berhasil, silakan waktu ngisi usernya samakan dengan yang ada di sini. Kalau diganti namanya sendiri juga boleh. Jadi kalau ini diganti salah satu aja, kalau di sini tidak diganti ya nanti login gagal.
Artinya apa kalau usernya Fahri? Kalau selain Fahri kan nanti maksudnya ke sini. Jadi ini dua-duanya harus terpenuhi bahwa user di sini harus Fahri, kemudian password di sini harus sama dengan di sini. Nah, itu berarti. Kalau salah satu aja tidak sama di antara di sini dengan yang kalian sebut di baris 2 dan 3, maka nanti hasilnya adalah login gagal. Beda kalau ini dikasih OR ya, OR atau simbol yang OR itu di atasnya enter itu kalau di keyboard. Yang simbol pakai shift ya, yang sebelahnya pakai garis itu ya. Yang pakai garis, pakai slash yang garis apa? Simbol lurus itu ya, simbol apa? Tegak lurus itu. Di atasnya enter pakai shift nanti tombolnya. Kalau ini diganti OR ya, atau ditulis PR gitu ya. Nanti kalau ini Fahri saja bisa login atau Pak ini bukan Fahri tapi ini 1 2 3 saja ya bisa login karena kalau logik OR itu adalah bernilai benar. Jadi di sini akan dianggap benar jika satu saja benar. Ya. Jadi yang dibandingkan di sini. Kalau yang dilogikan di sini nilai benar, maka login berhasil. Tapi kalau yang dibandingkan di sini ada nilainya akhirnya ada false, ya nanti dia kembali ke login gagal. Bisa dimengerti tidak kira-kira? Bisa dipahami? Siap. Bisa, Pak. Bisa. Oh, bisa. Oke, siap. Sebentar view-nya. Oke, kita lanjutkan. Tadi dibilang bahwa untuk penanganan kondisi selain pakai pakai switch case ya, switch case. Switch case. Switch case itu ya hampir sama ya dengan bedanya untuk kondisinya dia disebar di case-nya masing-masing. Contoh, ini tadi kan date Y ya, date Y. Kalau sini date D. Date D ini digunakan untuk mengambil nama hari dalam bahasa Inggris ya. Karena ini sistemnya menggunakan ini ya, penanggalan bahasa Inggris. Jadi ngambil tanggal, ngambil nama bulan, nama tanggal, nama hari itu dalam format Inggris. Kalau ditemukan DD-nya, kalau ini codingnya nanti tidak selalu ini ya, tidak selalu hari Jumat. Tergantung kalian nanti dalam mengeksekusi codingnya itu hari apa, kan menyesuaikan dia. Jika ditemukan hari Sunday, ya, dia diambil SUN, karena itu gunanya untuk mengambil 3 huruf. Oke, tadi dibilang di bab 4 gitu ya. Coba tak tunjukin. Di pertemuan 1, silakan. Atau pertemuan 2 kalau saya lupa ini. Ini nanti di bab 4 ya. String dan tanggal. Ya, kalian cari di ini yang fungsi tanggal di halaman 33 nanti ada. Fungsi D itu ada kecil, D besar. Kemudian ada Y tadi. Y besar tadi digunakan untuk 4 digit tahun ya. Kalau Y kecil dia digunakan untuk 2 digit tahun. Kalau yang tadi D ya, D besar. Kalau D kecil dia ngambil tanggalnya, nomor 01 sampai 31. Kemudian tapi kalau menggunakan D besar, dia ngambilnya adalah nama hari tapi 3 digit saja. 3 digit saja. Oke, itu. Tadi sampai suite ya. Itu maksudnya yang fungsi date. Date ini mengambil 3 nama hari di dalam 1 minggu. Kalau ketemunya Sunday, bentuk formatnya seperti ini. Suite, kemudian variabel yang dibuat untuk membandingkan ya, yang berisi kondisi tadi variabel. Ya, kondisinya ditaruh di sini case. Case pertama jika kondisinya adalah nama harinya Sunday ya, diambil Sun ya. Kemudian bukan menggunakan titik koma ya, tapi menggunakan titik 2. Kalau di PHP kan langsung nama harinya Minggu gitu ya. Di sini agak ribet. Ada titik 2, di case-nya titik 2 karena dia nilainya string ya, maka diapit petik Sunday, Monday itu kan string. Kemudian titik 2 hari Minggu.
Kalau kalian nanti minat pakai sini, ini lebih ribet. Tidak tahu, kadang kita belajar if itu lebih cocok pakai switch case. Kadang suatu-waktu nanti kondisinya lebih pakai if else gitu. Tapi kalau saya cenderung ke if else ya, lebih mudah. Dalam mempelajarinya itu lebih gampang menelaahnya. Tapi tidak apa-apa nanti untuk latihan. Ini kan wajib di coding ya. Nanti di coding saja supaya tahu bentuknya penanganan kondisi selain pakai if else itu bisa menggunakan switch case. Jadi setiap kondisinya pakai case pertama apa, case kedua. Ini ada break ya. Maksudnya gini, kalau dia tidak dia ketemu di sini, dia tidak dilanjut ke bawah. Break, berhenti dia langsung menuju ke echo hari ini. Jadi kalau belum ketemu kondisinya, case-nya, dia akan nyari. Kalau kalau di case tidak ada, dia nanti nyari di default. Jadi kalau mungkin salah tipe ya di sini, seharusnya ngetiknya ini hari apa ini? Kamis ya. Kamis itu seharusnya Tuesday ya. Kalian nulis TU Tus ya, Tuesday, nggak ada hanya. Nanti dianggap bukan ini, kan nggak masuk ke sini. Nah, nanti dia masuk ke hari kiamat di sini. Karena tipe di sini biasanya case-nya. Nama harinya salah di dalam bahasa Inggris. Oke, saya kira itu. Kurung buka, kurung tutupnya sama ya. Case-nya karena lebih dari satu. Ini kurung buka kurawal, kurung buka ini kurung kurawal tutup. Baru ditampilkan kondisi yang diisi harinya tadi ditampilkan di layar. Hari ini adalah hari, oh ya B tadi sudah tak kenalin belum ya? B ini digunakan untuk membuat ini apa? Bold ya, bold atau tebel ini. Jadi ini hari ini kan tidak tebel. Jumat ini tebel, ini coding TML ini. Untuk membuat teks tebel itu pakai B gitu ya. Lebih kecil, lebih besar diapit B, sama slash. Tandanya HTML itu diawali dan di akhir. Oke, bisa kita lanjutkan. Switch case ini sudah 49. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ke perulangan berarti ya. Oke, masih nyanda perulangan. Nanti latihannya eh mungkin minggu depan ya. Kita ngoyak materi dulu. Kalau sempat nanti pengaplikasi perulangan kondisi bagaimana, perulangan bagaimana, ya, mungkin di pertemuan berikutnya. Oke, kondisi, sorry, perulangan. Perulangan itu apa? Gini, perulangan itu gunanya untuk ya mengulang ya, melakukan perulangan. Contoh gini, saya ingin mencetak apa? 1 sampai 10. Perulangan digunakan untuk mencetak yang apa? Berulang. Ya, berulang itu maksudnya dengan skema yang sama. Contoh saya ingin nyet ini ya, kita buat new lagi. Kita simpan pakai for dulu ya. For di PPAP. Contoh kalau kita ingin mencetak bilangan 1 sampai 10 nih contohnya. Kita kan baru pakainya gini, Eko 1 gitu ya. Eko BR, BR gini. BR itu untuk break ganti baris ya. Tapi untuk yang kedua bagaimana harus diulang nih sampai dengan 10 gitu ya. Sampai dengan 10. Nah, tinggal diganti berapa ini? 1, ini 2, 3, 4. Penyandaknya aja ya. 7, 8, 9. Oke, 10 sekalian. Harus seperti ini. Kita coba simpan. Jalankan di program baru tampilnya for nih ya. 1, 2, 3. Jadi banyak yang mau ditampilkan ya yang harus dikoding satu-satu. Ya ini bisa diselesaikan dengan cara metode perulangan gitu ya. Looping. Looping itu ya pengulangan ya. Dia akan berhenti jika kondisinya berhenti. Perulangan di dalam PHP itu ada beberapa jenis. Ada yang menggunakan for ya, ada while, ada do while, for each sama
ini tiga atau ini empat lima sorry empat ini for will will do sama for is. Kalau break sama continue itu hanya perintah kayak tadi di case tadi. Break itu apa untuk ya kemudian continue untuk melanjutkan gitu. Jadi masuk di dalam perulangan. Oke, yang konsepnya sama dari keempat ini. Nanti tergantung kalian pilih yang mana terserah. Untuk yang strukturnya kita bahas dulu. Struktur dari perulangan itu seperti apa? Kalau yang for, kita gunakan di sini eh, for unit awal kondisi counter ya, counter statement. Eh, awal itu adalah merupakan inisialisasi atau nilai awal variabel. Jadi sebelum diulang tuh startnya mulai dari mana itu ditaruh di unit awal. Kondisi ini adalah statement kondisi yang akan membatasi perulangan. Jadi kalau kondisinya sudah terpenuhi gitu ya, maka perulangannya nanti akan masih belum terpenuhi itu kondisinya masih dijalankan, tapi begitu sudah terpenuhi gitu ya, dia akan berhenti. Counter itu untuk tambahan atau pengurangan penilaian ya. Jadi nilai awal ke kondisinya. Contoh kalau nilai awalnya lebih kecil dari kondisi berarti counternya adalah nambah. Tapi kalau kondisi awal lebih besar dari ada kondisi maka dia counternya nanti akan counter down ya, atau nurunin ya. Tergantung dari soalnya, dari kondisinya. Oke, contohnya apa? Eh, kalau well bedanya kalau well itu awalnya unit awalnya dipisah di dalam kondisi well-nya di dalam kondisi, counternya di dalam statement gitu ya. Aslinya sama saja. Dari unit awal, kondisi, counter. Kalau for itu digabung dalam satu kurung, kalau well itu dipisah awal, well, kondisi, counter. Kalau dual ya hampir sama kayak yang tadi ya, kayak yang awal tadi. Cuma counternya ditaruh di dalam statement, kemudian well-nya ditaruh di kondisi. Do-nya dikerjakan apa? Oh, dia sama. Do itu ya kayak di sini. Kondisinya adalah well kondisinya terpenuhi apa? Nilai awal untuk mencapai kondisi intinya pakai counter. Ya di dalam looping itu mau dicetak apa? Itu statement yang diulang apa? Mencetak di layar bilangan apa gitu ya. Atau menghitung nilai gitu ya. Itu statement yang diulang apa? Oke, kita coba perhatikan satu-satu ya. Kalau di perintah contoh di 2.7 sampai dengan 2.9 itu jenis apa bentuk dari for, bentuk dari while, bentuk dari dual itu macam-macam. Jadi kalau dual hanya satu ya. Kalau yang while itu ada berapa aja di sini? Contohnya ada tiga format. Kalau yang for malah ada empat format. Nah, ini kalau contoh di bawahnya yang contoh pertama. Contoh pertama kita ingin ini. Contoh kita ingin mencetak apa ini? Bilangan 1 sampai 10 tadi ya. Kita coba pindah. Kita ingin mencetak ini tinggal diganti ini for sama ya, for-nya pakai ini for. Ini kalau ingin fungsi perulangan for tinggal di enter aja. Nah, nanti langsung ada dolar i berapa? I plus plus. Sudah sama toh? Tinggal ganti. Oh, i nolnya satu. Kemudian dolar i di sini lebih tambahkan sama dengan 10 karena saya ingin cetak 1 sampai 10 ya. I plus plus. Kemudian Eko yang diulang adalah Eko ya. Eko dolar i gitu ya. Eko dolar i. Yang semula tadi kan udah 10 tinggal 2 baris sudah cukup. Nah, karena yang diulang satu statement, maka tidak perlu pakai kurung-kurung awal aslinya tidak apa-apa. PR. Dah, kita coba simpan, dijalankan codingnya, di reload. Yang tadi semula 1, 2, 3 seperti ini, nah hasilnya sama. Tapi cukup hanya 2 baris saja, atau 3 baris lah. Kalau ini bisa dihapus ini hasilnya. Nah, seperti ini. Karena dia kan hanya satu statement. Ini bisa disingkat seperti ini. Kita simpan, jalankan. Nah, hasilnya sama di sebelah kiri. 1 sampai 10. Hanya pakai 2 baris. Atau 1 sampai 100. Tinggal baca 100. Simpan, jalanin.
Nah, sampai 1 sampai 100 tercetak dengan hanya ini. Maksudnya gini, kondisi awal kan I-nya sama dengan 1. Kondisi terakhir itu I kurang dari 10. Begitu kondisinya belum tercapai, maka counter akan dijalankan. I plus plus. Pertama, I-nya 1, maka dicetak di line 1. Jadi waktu 1, kemudian 1 plus plus nilai yang semula 1, dia akan ditambahkan. Karena ini kan belum tercapai ini. Apakah I lebih kecil dari 100 tadi semula I-nya kan 1? Ya, berarti kalau ya counternya jalan. I plus plus, I tambahkan 1 gitu. Kalau dolar I minus minus itu I dikurangi 1. Tapi kalau dolar I plus plus berarti I plus 1. Terus akan diulang. Nilainya dia nyetak 2 di sini. Nyetak 2 di layar. Waktu kondisinya 2 berarti I sama dengan 2. Kurang dari 10 ya. Berarti kan nilai 2. 2 akan ditambahkan 1, maka I-nya menjadi 3. Terus itu. Jalankan sampai dia akhirnya di sini. Waktu kondisinya I-nya 100 ya. I 100 apakah I lebih kecil sama dengan 100? Ya. Di sini I 101 ya. Begitu 101 nanti akan dicek di sini. I 101 kan tidak memenuhi di sini, maka dia berhenti, tidak cetak di layar. 101-nya tidak dicetak di layar. Bisa dipahami sampai sini? Nanti kalau bingung diulang-ulang videonya ya sambil dilihat fotonya. Tidak mungkin hanya dilihat sekilas dan tanpa diperhatikan. Untuk yang well juga sama. Coba ini kita ganti well ya. Kalau well ini tinggal di nilai awalnya tarik di sini, tarik di cut, pindah di sini. Ini diganti well. Kemudian kondisinya di sini biasa pakai rule. Kemudian ininya ditarik di sini. Nah, di sini. Karena ini kan lebih dari statement ya, berarti ini wajib dikurung, kurung kurawal. Kalau tidak estetik ya, taruh di sini aja, kurung kurawal buka, ini kurung kurung kurawal tutup. Oke, kita simpan, jalankan di sini. Sama hasilnya. Jadi for, well, duel sama. Kalau duel bagaimana? Kalau duel tadi eh perintahnya mana tadi duel? Eh do-nya nilai awalnya sama ya. Do-nya tinggal diganti di sini. Ini well-nya kondisinya ditaruh sini. Nah, di sini ini do counternya counternya taruh di bawah sini sama. Oke, kita simpan, jalanin di codingnya sini jalankan. Ya, sama ya, hasilnya sama. Gitu ya antara for, while, do while. Ada pertanyaan sampai sini? Adakah? Kalau ada atau tanya di coding yang sebelumnya, monggo dipersilakan. Oh iya, saya kelupaan kemarin yang konfirmasi ke saya itu bahwa kita kan aslinya hanya teorinya atau SKS ya. Jadi cukup dari jam berapa? 1 sampai dengan jam 1.50 itu sudah cukup untuk satu pertemuannya. Yang 1 jam lagi itu aslinya untuk praktikum kayak tak di pertemuan sebelumnya itu minggu kemarin. Jadi monggo kalau praktikumnya nanti yang ditulis yang mana gitu ya. Praktikumnya yang di coding adalah 2 titik. Sudah saya buka ya untuk kelas ya, untuk yang praktek pertemuan ke berapa? Ke 3. Tiga. Ya, dua berarti yang di coding 2.1 sampai dengan 2.9 kalau tidak salah. Bentar, saya lihat dulu. Dan coding. Mau ditambah? Berasa kurang atau cukupan? Oh, 10. Kalau break continue yang tadi belum tak terangkan ya. Break continue tadi ini contoh di perulangan. Ini kan ada continue. Kalau 5 itu continue tuh dilewatin gitu ya. Dilewatin. Jadi kalau kita aslinya ngetiknya 1 sampai 10 itu akan dicetak di layar. Kalau ada if sama dengan 5 nilainya menjadi 5 itu continue itu skip. Jadi nanti yang ditampilkan di layar ini 1, 2, 3, 5-nya dilewatin, baru
waktu 8 break itu berhenti. Ya, sama kayak yang switch keys tadi. Oke, itu tok penjelasannya yang continue sama break. Oh, berarti codingnya sampai 10. Gimana ngoding 10? Berasa cukup atau perlu kita tambah latihan? Oh, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Oke, Cukup, cukup Pak. saja. Yang sedang-sedang saja ya, tidak usah Iya, Pak. berlebihan. Oke, saya kira Di sekolah juga. Iya. Jamnya ini sih nek mulai jam 1 masuk siang ki. Tempong kan.